bersama dengan saya Rafika Nuzula dan teman saya Tengku Aidil Bayaki dan saya Nur Akmalia dan saya Ibad Alfitra. dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas psikologi. A real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. So, sedikit background tentang John Dewey. John Dewey ini merupakan seorang filsuf, dia juga seorang psikolog dan pembaharu pendidikan Amerika yang gagasannya berpengaruh dalam pendidikan dan reformasi sosial. Dia adalah salah satu sarjana Amerika paling terkemuka di paruh pertama abad ke-20. Jadi John Dewey ini dia lahir di negara Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober pada tahun 1859 dan dia juga menempuh pendidikannya di Universitas Vermont. Dan setelah dia menempuh pendidikannya di Universitas Vermont, dia juga mengajar di sekolah-sekolah menengah atas di Vermont. Dan waktu dia sekolah di Universitas Vermont, dia sangat dikenal dengan mahasiswa yang baik, kendati, dan juga pemalu. Sebagai researcher, John Dewey banyak mengemukakan teori-teori psikologi. Hanya saja, kali ini kami hanya akan membahas teori perkembangan moralnya John Dewey. Moral menurut John Dewey adalah hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sopan santun, adab beradab, dan baik budi. Dan moral menurut Kamus Psikologi adalah moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau yang menyangkut hukum atau adat kebiasaan masyarakat yang mengatur tingkah laku tersebut. Dan dalam teori perkembangan moralnya ada 3 konsep yang dikemukakan oleh John Dewey. Yang pertama, fase premoral. Yang kedua, fase konvensional. Dan yang ketiga yaitu fase autonomus. Oke, yang pertama fase premoral, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang mana banyak dilandasi oleh unsur dari biologis ataupun sosial. Contohnya, ketika seorang anak yang dibesarkan di lingkungan jalanan, jauh dari suasana keharmonisan, sepi dari nuansa saling menghargai, dan hampa dari rasa persaudaraan. Kekerasan, persaingan, dan saling berebutlah yang menjadi pelajaran hidup sehari-hari mereka. Sikap dan kepribadian yang muncul pun sangat menyedihkan. Mereka banyak menampilkan sikap yang tidak sopan, etika meminta-minta, kemudian tidak mengenal persaudaraan, tidak mengenal tata krama kehidupan, dan hampir tidak mampu membedakan mana yang perbuatan baik dan mana yang perbuatan buruk. Dan yang kedua, tingkat konvensional. Perkembangan moral seseorang yang banyak didasari oleh sikap kritis kelompoknya. Dan contohnya adalah ketika anak manusia telah mengalami pertambahan usia dan menentukan lingkungan baru dalam kehidupannya, maka faktor lingkungan itu pun sangat besar memberikan pola dalam menentukan sikap dan perilakunya. Disinilah kita sadari bahwa lingkungan pendidikan sangat membutuhkan pada tahapan ini. Lingkungan yang konduktif dan edukatif akan mampu memberikan semangat terbesar dalam mendasari kehidupan anak selanjutnya. Namun sebaliknya, bila anak dibesarkan di lingkungan yang negatif, maka nilai-nilai negatif pun dengan sendirinya akan mewarnai kehidupan anak itu sendiri. Oke, yang terakhir autonomus, yaitu perkembangan seseorang yang banyak dilandaskan pada pola pikirnya sendiri. Contohnya, pada tahapan terakhir, seorang manusia setelah melewati tahapan awal kehidupannya dilanjutkan dengan pertambahan usia yang dijalani dengan hidup dan lingkungannya. Maka manusia itu sendiri akan mampu menentukan berbagai pilihan sikap dan kepribadiannya dengan dasar pola berpikirnya sendiri. Itulah tahapan kedewasaan manusia. Namun perlu dicermati bahwa bila manusia itu dibesarkan dengan pengalaman hidup yang mengandung nilai edukatif, pada faktor edukatif itu akan mampu memberikan pengaruh positif dalam menentukan berbagai tindakannya. Tetapi lain halnya dengan seseorang yang tidak mengalami proses kehidupan edukatif. Maka besar kemungkinan
bentuk kedewasaannya hanya terlihat dari faktor usia belaka, sementara sikap dan perilakunya jauh dari makna kedewasaan itu sendiri. Anak TK secara teoritis berada pada fase pertama dan kedua. Karena itu seorang guru TK perlu memperhatikan kedua karakteristik tahapan perkembangan moral tersebut. Sebenarnya, sudah banyak teori-teori yang dikemukakan oleh John Dewey. Teori-teorinya yaitu teori kognitif, teori perkembangan moral, teori progresivisme, dan banyak lagi teori-teori lainnya. Hanya saja, kali ini kami hanya membahas teori perkembangan moralnya John Dewey. Dengan 3 konsep, yaitu premoral, konvensional, dan yang terakhir autonomous. Sekian teori dari John Dewey tentang Perkembangan moral. Hope you enjoy watching it. And see you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real good time. Assalamu alaikum. Hello everyone, Assalamualaikum. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit background tentang John Dewey. Dewi ya. Jadi John Dewey ini adalah seorang kasalah Oke, maaf. Moral menurut John Dewey adalah hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai asusila. Nilai-nilai asusila. Dan apa tadi yang kamu bilang? Enggak, katanya suruh sambung dari dia. Dan dalam teori perkembangan moralnya ada Teorinya yaitu